Ma'asyiral muslimin yang kami cintai, kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan terakhir dari kajian rutin kita selama bulan puasa ini. Bersama-sama di pertemuan sebelumnya kita telah mengaji bab puasa dari kitab Al-Yaqut An-Nafis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allama Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala. Dan pembahasan di pekan kemarin masih seputar mubtilat as-saum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya wa khurujul mani bimubasharatin bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiyari wal ilmi bit tahrimi fil kull. Penting. Ini batal puasa yang berikutnya, mubasyarah. Apa yang dimaksud dengan mubasyarah? Allah firman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli mereka sementara kalian dalam keadaan beriktikaf. Tapi yang dimaksud dengan mubasyarah dalam ayat 187 ini adalah al-jima'. Namun mubasyarah itu sendiri arti aslinya gampangnya itu adalah muqaddimatu al-jima'. Segala hal-hal yang menjurus mengarah kepada jima' itu dapat membatalkan puasa dengan syarat idza amna, apabila sampai mengeluarkan mani disertai dengan syahwat. Maaf anak muda Mas Ardan misalnya, semoga tidak ya. Ini murid kami ini, alhamdulillah. Ini adik kelas antum ini ya. Misalnya mikir yang enggak atau nonton yang enggak di bulan puasa, lalu keluar maninya, batal puasanya. Menghayal yang enggak, keluar maninya, batal puasanya. Seperti itu. Dan tentu ini puasanya batal kalau dia lakukan itu dengan sengaja dan tahu hukumnya. Kalau enggak tahu lain halnya. Ya, beda antara orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Seperti itu. Dan tanpa paksaan. Kalau dipaksa maka tidak batal puasanya. Karena Nabi SAW bersabda, rufi'at an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Umatku dimaafkan kalau dia salah, lupa atau bahkan dipaksa. Seperti itu. Lalu yang berikutnya wal junun walau lahdhah, gila walaupun hanya sesaat, ini dapat membatalkan puasa. Lalu yang berikutnya wasakru, mabuk, wal igma, juga pingsan. Kapan hal-hal ini dapat membatalkan puasa? In ta'adda bihima walau lahdha aw amma jami' an-nahar. Kapan orang mabuk, kapan orang gila, bahkan orang pingsan, puasanya batal. Pertama kalau dia sengaja. Misalnya dia sengaja menghirup atau bau kecubung, itu memabukkan sehingga dia menjadi mabuk, batal puasanya. Udah berdosa, wajib dia qada di hari yang lain di luar Ramadan. Seperti itu. Atau pingsan karena dia sengaja melakukan perkara tertentu yang buat dia pingsan, batal puasanya saat itu juga. Berbeda kalau dia mabuk tanpa dia lakukan dengan sendirinya, ataupun dia gila tanpa sebab dia sengaja, maka tidak batal puasanya. Dengan syarat yang berikutnya, kalau seandainya baik mabuk ataupun dia pingsan ataupun jadi gila tanpa dia sengaja, itu tidak seharian. Maksudnya seharian dari pagi jam 7 sampai maghrib dia pingsan, ini puasanya batal. Namun dia tidak berdosa kalau dia tidak sengaja. Hanya dia dikenakan qada, mengganti puasanya nanti di hari yang lain. Seperti itu. Lalu yang kemudian para hadirin sekalian, wariddah, orang yang murtad, wal iyadu billah. Siapa saja yang murtad maka otomatis puasanya batal. Lalu bagaimana kalau dia masuk Islam lagi? Paginya murtad, sorenya masuk Islam. Apakah wajib mengqadha puasa? Wajib bagi dia untuk mengqadha puasa. Puasa itu tidak gugur bagi dia. Lah kan orang yang kafir kalau masuk Islam itu tidak dikenakan dosa, terus dia tidak disuruh untuk mengqadha salat dan lain sebagainya. Ya, kalau itu orang kafir yang asli, yang ori, Pak. Ini penting.
dalam artian dia enggak pernah Islam sebelumnya. Li'anna al-Islam yahjubu ma qablahu. Ini kaidah penting karena Islam menutup apa yang sebelum Islam. Jadi perbuatan buruk, maksiat, dosa yang dia lakukan sebelum Islam di cancel semua, enggak berlaku. Beda kalau orang yang sebelumnya murtad, sebelumnya muslim, lalu murtad, muslim lagi. Ini sama saja dengan mempermainkan agama. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha puasa tersebut. Lalu yang berikutnya wal haid wan nifas wal wilada. Haid, nifas dan wanita yang melahirkan, mereka semua tidak wajib berpuasa. Apabila seorang wanita haid ya dalam keadaan berpuasa, maka otomatis batal puasanya. Pertanyaannya, gimana kalau seandainya ada wanita yang haid suci di tengah hari bulan puasa, sucinya jam 2 siang, atau wanita yang sebelumnya melahirkan habis masa nifasnya di tengah-tengah hari dia berpuasa? Maka para ulama mensunnahkan siapa saja yang keadaannya seperti ini untuk berpuasa. Contoh, saya punya istri misalnya. Istri saya suci dari haid jam 2 siang. Wajib bagi dia menahan? Tidak wajib bagi dia menahan puasa. Tapi disunnahkan bagi dia untuk menahan puasa. Artinya tidak makan dan minum dari jam 2 sampai maghrib. Seperti itu. Nah, atau sampai waktu dibolehkannya berbuka. Nah, ini beberapa pembatal puasa yang sebutkan. Ada beberapa pembatal puasa kontemporer. Ini maaf, kalau saya jabarkan nggak cukup waktu kita. Apalagi sekarang sudah 7 menit berlalu. Saya akan ringkas saja dalam 3 menit karena pembahasan berikutnya ini penting, masalah itikaf. Apalagi kita sekarang telah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, 3 menit untuk pembatal puasa kontemporer, atau bisa kurang lebihnya seperti itu. Pertama, suntik. Apakah suntik injek membatalkan puasa? Tidak secara mutlak. Dilihat, kita perlu kaji lebih dalam. Kalau injek tersebut tujuannya memberikan suplemen ke tubuh yang berfungsi seperti makanan dan minuman, ini menurut guru kami Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Fiqh Al-Manhaji, beliau merupakan seorang ulama besar dunia Islam sekarang, berasal dari Suriah, batal puasanya. Karena sama dengan makan dan minum, hanya saja masuk jadi jalur yang berbeda, tapi maknanya sama, memberikan kekuatan kepada tubuh. Ini jelas batal puasa orang tersebut. Namun kalau seandainya suntikan itu, injeks itu hanya untuk mengurangi rasa nyeri misalnya, atau ya sebagai obat bius mungkin, atau mungkin obat untuk meringankan penyakitnya yang dia derita, insya Allah tidak batal puasanya. Namun lebih afdal tidak nyuntik di siang hari bulan puasa. Sebaiknya di malam hari kalau bisa. Yang berikutnya adalah salbutamol atau inhaler. Apakah inhaler membatalkan puasa? Yang kalau orang kena asma batal puasanya, seperti itu. Karena inhaler tersebut bukan hanya mengandung udara semata-mata, tapi ada mengandung air di sana. Ketika masuk ke dalam tubuh melewati tenggorokan, ini dapat membatalkan puasa. Termasuk juga yang apa itu istilahnya, yang selang yang dimasukkan ke dalam mohon maaf sekali lagi, ke dalam kemaluan, ya, ke dalam kemaluan, ataupun pil yang dimasukkan ke dalam dubur bagi orang yang sakit. Karena ada sebagian orang ketika dia terkena penyakit tertentu, obat itu masuk dari dari belakangnya, dari duburnya. Apakah ini membatalkan puasa? Iya, ini dapat membatalkan puasa, seperti itu. Ya, jadi ini beberapa pembatal puasa kontemporer. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, akan tapi waktu ini sudah cukup 3 menit. Ya, waktu tidak mengizinkan kita. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir ya dari bab puasa yang ada dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, Al-I'tikaf. Bab Al-I'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf pengertiannya secara etimologi atau bahasa itu adalah al-lubthu. Al-lubthu artinya berdiam diri di suatu tempat. Ya, makanya disebutkan wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang i'tikaf, berdiam di dalam masjid, seperti itu.
Adapun secara istilah makna i'tikaf dari segi terminologi Islam, al-lubthu fil masjidi min syakhsin mahsusin biniyah, berdiam diri di dalam masjid. Dan ingat, yang namanya berdiam diri di dalam masjid, kata al-Imam Syafi'i, walau sesaat boleh. Artinya kalau seorang berdiam diri di masjid, niat i'tikaf karena Allah, walau hanya sesaat, ya 2 menit, 1 menit, 1 jam, boleh. Walaupun yang afdal, tentu i'tikaf itu memiliki tingkatan, level paling afdal i'tikaf adalah beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ini yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, kana sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kata Siti Aisyah, Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah SWT mewafatkan beliau. Dan juga istri-istri beliau iktikaf setelah Nabi SAW wafat. Artinya iktikaf ini sunnah, boleh untuk laki-laki ataupun perempuan. Ini hukum asal iktikaf, dan dia tidak akan menjadi wajib kecuali kalau dinazarkan. Dan i'tikaf bukan syaratnya itu harus puasa terlebih dahulu. Ini penting bapak-bapak sekalian, karena ada orang yang mungkin pemahamannya salah gara-gara ngajinya nggak bener atau nggak lengkap ngajinya, belajar dengan orang yang pemahamannya setengah-setengah atau ustadz karbitan. Ini jadi masalah. Di Indonesia ini banyak ustadz karbitan, Mbak. Ya betul. Kalau kita mau jujur nih, apalagi yang ustadz artis itu karbitan rata-rata. Seperti itu. Nggak perlu saya sebut siapa. Bahkan banyak sekali kami ditanya tentang kesesatan ustaz-ustaz karbitan ini. Seperti itu. Belajarlah ilmu ke mereka yang jelas keilmuannya. Jelas mereka belajar di mana, alma maternya itu jelas. Apalagi kalau mereka memiliki sanad keilmuan, insya Allah itu lebih selamat. Jangan belajar ke orang yang majhul, ke orang yang asing yang tidak kita ketahui riwayat pendidikannya seperti apa, dia belajar di mana, seperti itu, gurunya siapa, ya. Jadi belajar ke orang yang jelas pemahamannya. Nah, kalau yang namanya i'tikaf itu tidak memerlukan puasa, artinya i'tikaf walau tidak berpuasa, seperti itu, nggak ada masalah. Jadi bukan syarat i'tikaf harus puasa. Dalilnya hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab pernah berniat i'tikaf di masjid semalam, dan saat itu beliau belum masuk Islam. Ketika masuk Islam teringat kembali nazarnya, sehingga dia pun berkata ke Rasulullah, dulu waktu saya jahiliyah nazar i'tikaf, boleh nggak saya tunaikan nazar saya sekarang? Nabi pun bersabda, aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Dan Umar saat itu tidak berpuasa. Seperti itu Pak hadirin sekalian. Taib. Jadi ini poin pertama, i'tikaf yang paling afdal di 10 hari terakhir. Ini tingkatan yang pertama. Nggak mampu, ya minimal di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Karena malam-malam ganjil ini adalah malam yang kemungkinan besar Lailatul Qadar. Karena seperti disebutkan dalam hadis redaksi Imam Muslim, Nabi bersabda, iltamisuha fi layalil autar, cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Ustaz, kalau gak mampu menghidupkan semua malam ganjil, perhatikan 3 malam penting: 21, 25, sebagian riwayat menyebutkan 23, dan paling penting 27. Makanya mayoritas ulama menyebutkan Lailatul Qadar itu banyak jatuh di malam 27. Kami melihat sendiri, ya, teman-teman yang Masya Allah, yang Allah berikan kemuliaan, keistimewaan belajar di Madinah atau di Mekah, itu kalau malam 27, Masya Allah, jutaan manusia tumpah ruah memenuhi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti itu. Ya, demi mengharapkan malam Lailatul Qadar pada saat itu. Nah, kalau nggak mampu lagi, ya minimal i'tikaf 1 hari minimal. Kalau nggak mampu 1 hari, ya setengah hari, masuk maghrib keluar ba'da subuh, seperti itu. Nggak mampu, ya minimal i'tikaf 1 jam ataupun
2 jam dan seterusnya. Taib. Tentunya biniyatin, dengan niat. Dan ingat, iktikaf ini ada syaratnya. Orang yang iktikaf itu ada syaratnya. Harus muslim, baligh, mumayyiz, ya, dan suci dari haid ataupun nifas, seperti itu. Lalu yang berikutnya arkanul i'tikaf. Kita ringkas saja. Rukun i'tikaf penting. Rukun i'tikaf arba'atun, ada 4. Yang pertama mu'takifun, harus adanya orang yang beriktikaf. Yang kedua mu'takafun fihi, tempat beriktikaf. Ini penting. Enggak semua masjid bisa kita pakai untuk iktikaf. Masjid yang bisa dipakai iktikaf adalah masjid yang fungsinya sebagai masjid, atau al-masjidiyah bahasa syariatnya. Berarti kalau masjid di kantor, kan biasanya ada masjid yang di kantor menyatu dengan bangunan kantor atau dengan bangunan yang lain. Boleh nggak iktikaf di tempat tersebut? Tidak boleh. Karena pada asalnya, hukum asalnya bangunan itu bukan untuk masjid. Seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan iktikaf di masjid yang ada sholat Jumatnya. Kalau nggak ada, misalnya kayak Masjid Syuhada ini yang paling afdal. Kalau nggak ada, iktikaf di masjid yang ada sholat fardu. Selain itu tidak boleh. Seperti itu. Ya. Mengapa para ulama mensunnahkan iktikaf di masjid yang ada sholat Jumat? Agar nanti pas dia akan menunaikan sholat Jumat nggak perlu keluar dari masjidnya. Taib. Lalu yang berikutnya walubthun, berdiam diri di dalam masjid, menghidupkan waktu-waktu iktikafnya dengan sholat, baca Quran, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di malam hari. Karena ini yang paling penting. Ya. Jadi iktikaf kalau siang hari bukan berarti kita tidur, ya. Ya, tidur saat boleh, cuma kalau dari setelah subuh tidur sampai azan zuhur keterlaluan namanya. Ya, dan fenomena yang kita lihat, saya nggak tahu di Masjid Syuhada ini, karena saya juga ketua DKM Masjid Jami' Islamic Center bin Baz. Ya, itu bocil-bocil kalau iktikaf main gadget, mabar jam 2 tak suruh. Karena kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setiap jam 2 itu kita ada qiyam. Itu sampai saya marah-marahin bocil-bocil itu. Kalian kalau main mabar, kalau mabar Mobile Legend atau mabar game Free Fire di masjid, mendingan pulang deh kalian, saya bilang kayak gitu. Gak usah di sini. Akhirnya saya ambil kebijakan, bocil-bocil sholat tarawihnya awal. Selesai sholat isya, sholat tarawih kalian. Nanti kalian gak usah bangun, tidur aja. Kita bangunin pas sahur. Karena kalau kita bangunin, mereka nggak sholat qiyam, malah mabar. Seperti itu. Ya. Ini penting. Hidupkan malam kita. Nggak harus dengan sholat, walaupun yang paling afdol dengan sholat. Sebagian orang, ini kesalahpahaman sebagian orang. Oh, cara menghidupkan malam Lailatul Qadar, iktikaf tersebut di masjid dengan cara sholat. Sholat itu hanya sebagian saja sarana untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat potret bagaimana Nabi menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan cara beriktikaf adalah dengan sholat, kemudian bersedekah, kemudian zikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa niyatun, dan juga niat beriktikaf. Ini penting. Karena iktikaf adalah ibadah dan tentu membutuhkan niat, dan niat cukup di dalam hati, tidak perlu kita lafazkan. Dan niat iktikaf itu ada beberapa tingkatan. Pertama, niat iktikaf secara mutlak. Artinya kita tidak menentukan kapan saya mau iktikaf, kapan saya keluar. Iktikaf yang penting masuk masjid, iktikaf tidak menentukan kapan akan keluar. Ini derajat yang pertama, tingkatan yang pertama. Level yang kedua dari niat iktikaf, dia menggantungkan niatnya. Contoh misalnya, saya akan iktikaf sampai mertua saya datang. Sudah 2 hari 3 hari iktikaf, tiba-tiba mertuanya datang, otomatis iktikafnya selesai saat itu juga. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Lalu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dia menentukan iktikafnya. Saya akan iktikaf di Masjid Syuhada selama 3 hari berturut-turut. Selesai 3 hari berturut-turut, habis tempo iktikaf dia. Maka dia harus keluar dan memperbaharui kembali iktikafnya. Memperbaharui kembali niat iktikafnya tersebut. Tapi kalau paling gampang, ambil niat yang pertama saja. Niat iktikaf secara mutlak itu lebih gampang. Taib.
Kemudian yang berikutnya mubtilatul i'tikaf, pembahasan terakhir kita pada kesempatan kali ini, ya. Ada 7 pembatal i'tikaf. Yang pertama adalah al-junun, gila. Lalu yang berikutnya adalah al-ighma, pingsan. Lalu yang ketiga wasukru, mabuk. Ini kapan i'tikaf batal? Kalau kita mabuk, kalau kita gila, atau kalau kita tidak sadarkan diri. Kalau disengaja, kalau dia tidak sengaja, misalnya dia pingsan di tengah-tengah i'tikafmu, masya Allah, saking kenceng, saking hebatnya dia tilawatul Quran, kecapean baca Quran, pingsan. 2 jam 3 jam siuman. Ini batal nggak i'tikafnya? Nggak batal i'tikafnya seperti ini, nggak batal seperti itu. Tapi kalau main Mobile Legend misalnya, main Mobile Legend, main game, saking capeknya matanya juga lesu, pingsan, sadar, batal nggak i'tikafnya? Jelas batal i'tikafnya. Seperti itu. Ya, taib. Lalu yang berikutnya wal janabatul lati tufattirus shaim, dan janabah yang membuat seorang berbuka. Artinya kalau seorang, maaf ya, dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya ketika dia i'tikaf, ataupun dia memikirkan sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh, sehingga keluar maninya di tengah-tengah, di sela-sela dia i'tikaf, i'tikafnya langsung batal, seperti itu. Dan yang terakhir wal khuruju minal masjidi bila udhrin, keluar dari masjid tanpa uzur. Ini enggak boleh. Sunnah Nabi SAW, ketika kita i'tikaf, kita fokus di masjid. Bahkan orang yang beriktikaf itu tidak disunnahkan bagi dia, bahkan tidak disyariatkan bagi dia melayat jenazah. Tetangga kita mati lagi i'tikaf, kita tidak perlu untuk mengurus jenazahnya. Kita tidak perlu untuk apa? Untuk melayat, menjenguk jenazahnya. Mungkin ini, maaf, kadang ada suatu fenomena di masyarakat. Kalau kita lagi ibadah, ada tetangga kita mati, misalnya kita i'tikaf, kalau kita nggak layat, kalau kita nggak jenguk, nanti kita jadi bahan gunjingan. Betul, kita menjadi bahan gunjingan, digibahin dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita, maaf, kebanyakan masih nggak paham hal ini, masih awam. Maka perlu bagi yang paham memahamkan, mendakwakan kepada mereka. Karena inilah syariat kita. Syariat harus kita kedepankan, kita dahulukan daripada ego kita, bahkan daripada budaya. Ini kadang-kadang ada orang ninggalin agama beralasankan budaya. Maaf, agama tidak anti budaya. Namun kalau seandainya budaya itu bertabrakan menyelisihi agama, dahulukan agama, nomor satukan agama. Karena agama sempurna, produk dari Tuhan yang Maha Esa. Budaya itu produk dari manusia, bikinan manusia. Yang namanya bikinan manusia seperti halnya manusia, lupa, tidak sempurna, penuh kekurangan. Pasti apa yang mereka hasilkan pun tidak akan sempurna, bahkan penuh kekurangan, seperti itu. Ya, jadi ini penting jelaskan ke masyarakat kita. Karena orang yang i'tikaf tidak disyaratkan bagi dia menjenguk bahkan orang sakit, atau bahkan tamu sekalipun dia tidak perlu menjamu tamunya kalau dia sedang i'tikaf. Namun tamu tersebut datang menghampiri orang yang lagi i'tikaf, kalau dia keluar maka batal i'tikafnya tersebut. Karena itu tidak diberikan uzur oleh syariat. Lalu bagaimana keluar dari masjid yang tidak membatalkan i'tikaf? Boleh keluar dari masjid dan i'tikaf kita tidak batal kalau ada uzur syar'i. Contoh uzur syar'i yang dibenarkan dari segi syariat, misalnya mencari makan ataupun minum. Tapi alhamdulillah hampir di seluruh masjid sekarang itu disediakan sahur dan buka puasa. Bahkan di sebagian tempat laundry. Jadi peserta i'tikaf nggak perlu keluar capek-capek pergi laundry bajunya. Ada pengurus yang menghandle hal tersebut. Ini di sebagian masjid demi memudahkan dan demi mengoptimalkan ibadah saudaranya yang sedang beriktikaf di masjid. Karena kalau keluar tanpa ada uzur syar'i, i'tikafnya batal, para hadirin sekalian. Seperti itu. Kalaupun dia keluar karena ada uzur syar'i, maka i'tikafnya tidak batal dan dibolehkan.
Dan tidak batal iktikaf kita kalau yang keluar itu hanya sebagian badan kita saja. Dan ini pernah terjadi dalam Sahih Bukhari, hadis sahih dijelaskan kalau Nabi memasukkan sebagian badan beliau karena rumah beliau itu ya satu dengan masjid, satu area dengan masjid, sehingga Siti Aisyah ya menyisir rambut beliau. Ya, jadi separuh badan Nabi di masjid, separuh lagi di rumah beliau. Ini tidak membatalkan iktikaf. Atau seorang misalnya keluar lihajatin untuk keperluan tertentu, misalnya buang hajat, beli takjil dan sebagainya, ini iktikafnya tidak batal. Seperti itu. Seperti yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Asalkan kalau ada keperluan yang mendesak, mau nggak mau kita harus keluar dari masjid untuk memenuhinya, maka boleh, dan iktikaf kita tidak batal. Lalu perkara yang berikutnya, bagaimana kalau saya keluar tanpa uzur syar'i? Oke, iktikaf saya batal. Kalau sudah batal, apa yang harus saya lakukan? Perbaharui niat iktikaf dari awal. Niat iktikaf dari awal. Seperti itu para jemaah sekalian. Dan demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini untuk dari kami pribadi dan juga untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin masih tersisa tinggal 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan seputar apa yang kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Silakan. Bagi para jemaah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sesuatu hal yang mau didiskusikan, silakan. Terkait apa yang kita bahas. Tafadhal. Silakan. Gimana pertanyaannya? Kalau kita baru mengetahui pembatal-pembatal puasa yang Oh, baru tahu. Padahal kita itu sebelumnya pernah ngelakuin, apakah wajib untuk mengqadha? Baru melakukan, sebelumnya tidak tahu sama sekali. Kemudian dikasih tahu, apakah puasa kita batal? Tidak batal. Seperti itu. Karena kita memang tidak tahu, walaupun sebelumnya kita melakukan pembatal puasa tersebut. Jadi tidak batal. Misalnya maaf, ada sebagian orang yang mungkin baru masuk Islam, di antara pembatal puasa adalah onani misalnya. Onani. Ya, dia mengeluarkan spermanya secara sengaja. Ya, memenuhi syahwatnya. Tentu ini dapat membatalkan puasa. Bahkan termasuk pembatal puasa. Dia wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Namun dia tidak tahu kalau onani tersebut atau masturbasi tersebut dapat membatalkan puasa. Oh iya, saya dulu ngelakuin, saya kira enggak membatalkan puasa, ternyata membatalkan puasa. Apakah wajib bagi dia mengqadha? Tidak wajib bagi dia mengqadha. Karena saat itu dia tidak mengetahui. Yang jadi masalah kalau dia sudah tahu, dia lakukan, puasanya batal, plus dapat dosa, plus disuruh qadha, wajib mengqadha, mengganti puasanya. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam. 1 menit lagi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau sudah tidak ada, kami tutup ya, dan mari bersama-sama kita tutup kajian pada kesempatan yang mulia ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.